Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Itu mempunyai dimensi makna yang beragam. Makanya sering kebingungan menerjemah kesaktian yang nomor 3 ini. Nomor 9 ini. 1 maknanya itu kayak gini. Ini pun lalas sawab. Kita sering mendengar keluhan orang, sambil garuk-garuk kepala, aduh wis ngojek, ngono kan ngomong lagi, sampai tekan sore, kok turungan wong ngojek, ngono. Rezeki mong sepisan menes pisan sih. Ya mbok turun 1 juta, 200 juta ngomongnya. Itu bener. Tapi harapannya ini kan harapan yang di luar nalar. Sementara dia ini hidup hanya dia sama istrinya, tapi mengharapkan ini mempunyai mobil besar, mempunyai ratusan juta. Akmal ini loh, ini sesuai akhwal. Akmal itu sesuai akhwal. Artinya kita nggak usah berharap apa-apa, jaluk ini jaluk itu. Nah, sekarang kamu ada di mana? Nanti fasilitas pasti akan diberi oleh Allah, karena akmal itu tergantung waridatul ahwal. 1 maknanya bahwa permohonan gitu kan harus menyesuaikan tugas yang diberikan, menyesuaikan tugas. Iya dong, tentara kok, wah saya mau mengikuti instruksi panglima asal saya minta sawah. Ya orang langsung akal, ada tentara sih jaluki senjata, bom, senjata perang kan. Ya pada baik wong petani mintanya, dia minta bedil bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu sesuai kondisi keadaan yang ada. 1, ngerti kira-kira? Yang jadi masalah itu kita itu nggak tahu diri. Maksudnya kita ini siapa? Kita mau apa? Urung apa-apa wis menentukan ya kudu modalnya semene, duitnya semene, apane semene, ngarani jare wong kene ngarani. Urung apa-apa wis menentukan. Ini loh yang tak ada. Yang paling penting adalah sadari kamu ini siapa, lagi tugas apa. Halo. Ya tak? Siapa dan lagi tugas apa? Nanti akmal ini loh, akmal ini nanti akan mengikuti. Atau nanti dibalik lagi, bahwa senjata atau fasilitas yang diberikan oleh Allah itu, nah itulah yang kita lakukan, gitu kan? Bahwa fasilitas yang diberikan Allah itu sebetulnya menunjukkan tugas kita. Sekarang kita diberi kecerdasan oleh Allah, berarti tugas kita apa? Mengajari orang lain. Iya tak? Ngomong orang lain. Kita ini diberi gabah banyak, artinya apa? Ngurusi orang, ngasih makan orang lain. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Saya ini pelan-pelan supaya bisa masuk ke hati aja. Oh, katakan iya, nanti juga iya sendiri. Maksudnya
Kita ini ora usah jolan-jolan, delengen ini. Kita ini diberi apa oleh Allah? Nah, itulah tugas yang harus kita lakukan. Ini mana yang ketiga kira-kira bisa dimengerti. Fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, bentuknya apapun, ya tak? Itu menunjukkan tugas kita, ya tak? Nah, yang jadi masalah adalah kita ini menunggu bola, tuh, menunggu bola atau jemput bola, bahasanya kayak gitu. Menunggu bola atau jemput bola. Kalau menunggu bola, ya menunggu bola, menunggu bola. Kalau menunggu bola, kalau menunggu bola, maka yang jadi prioritas adalah ahwal dulu. Kalau jemput bola, yang jadi prioritas adalah amal dulu. Saya ulang lagi. Kita ini lagi ditugaskan oleh Allah apa? Kita kan nggak tahu. Iya dah. Ada yang tahu kita ditugaskan oleh Allah apa? Ya memang tugasan sebenarnya dari ibadah toh. Tetapi ibadah itu kan bentuknya macam-macam. Iya dah. Kita kan sering kebingungan. Sering kebingungan saya harus seperti apa? Cara mengetahuinya adalah kita lagi diberi apa? Kalau kita diberi senjata, berarti disuruh perang. Kalau kita ini diberi pacul, berarti kita jadi petani. Ya toh? Kalau kita diberi kapal, supaya jadi pelaut. Kalau nggak diberi apa-apa, ya pastinya diberi. Kalau nggak diberi apa-apa, berarti suruh istirahat. Jadi seperti itu, pahami. Monggo nunggu bola atau jemput bola terserah. Nah, kalau saya lebih suka jemput, karena tingkat kesabaran nyari makan kayak laba-laba, kayak ular harus menunggu terus, kayak kerang kan. Kalau ada di depannya dimakan, kalau nggak ada ya puasa. Tingkat kesabarannya kalau menurut saya nggak kuat. Ya paling enak adalah jemput bola. Ya kita kan pikir, ya kita di pasar nyari rezeki, kita kan jemput namanya. Nggak menunggu sambil wiridan di rumah, rezeki teka. Maksudnya hati kita lebih aman dengan jemput bola daripada menunggu bola. Oke, ini pelan-pelan sekali. Kemungkinan ada beberapa yang saya ulang-ulang ini nantinya, karena memang nanti kemarin kan usaha, berdoa, ya, terus sukses ke ta'aruf itu kan sukses. Ingat ya, cara memahami kesuksesan, deh gitu kan. Mental kamu harus siap. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tidak sukses. Wah, saya gagal, saya telah mengajukan ini nggak masuk, Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Masuk akal nggak ini? Maksudnya kalau nggak masuk akal sabar dulu, karena ini saya pelan-pelan sekali. Orang kan menerjemah kesuksesan kan bentuknya materi. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Kamu itu berperilaku apa? Ya, makna yang kelimanya, perilakumu itu menunjukkan batinmu. Itu loh. Perilakumu itu menunjukkan batinmu. Nah, begitulah cara mendapatkan anugerah Allah. Santai dulu, nggak apa-apa. Ya.
Kata kesaktian yang kesembilan ini, bahwa anugerah apa yang diberikan Allah kepada dirimu, itulah tugas yang harus kamu lakukan, gitu loh maksudnya. Mana yang kelima? Keempat, anugerah atau fasilitas atau pemberian lah. Anugerah apa yang diberikan Allah kepadamu, itulah tugas yang harus kamu lakukan. Tugas yang harus kamu lakukan. Saya diberi kemampuan oleh Allah untuk ngelas, maka saya ngajari ini kan anugerah dari Allah. Saya pinter komputer, ini kan dari Allah toh. Maka tugas saya adalah ngajari orang maka semakin banyak anugerah yang dititipkan Allah kepada kita, maka semakin besar tugas yang harus kita lakukan. Lah umumnya orang itu minta fasilitas tapi tugas tidak dilaksanakan. Itu yang disebut di Quran ini ya amanat. Ono kan? Bahwa amanat kan ditawarakan ke langit, langitnya nolak, ditawarakan ke bumi, bumi ini nolak. Tapi wahamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Tapi amanat itu telah diambil oleh manusia, dasar wong kemplung, wong gemblung, gobloke nutup, ngomongnya dzaluman jahula. Ini yang dimaksud itu, karena nggak memahami kesaktian yang kesembilan itu. Orang amanat diamanate gitu. Ini kan cara memahaminya kan kayak gitu. Makanya orang banyak tersiksa karena orang tahu diri, orang ngerti gak, orang paham. Saya ini diberi apa? Mana lain lo ya? Ini mana lain dari kesembilan ini? Sang itu ada 8 mana. Berarti ini maksudnya kenali diri sendiri, potensi yang ada pada diri kita. Lah potensi itu kita di sini menyebutnya namanya waridat, anugerah, fadl. Biasanya kan kita nunggu. Kita ini dapat tugas apa sih dari Gusti Allah itu? Sering loh. Iya. Karena orang ini berarti berhasil di akhirat maupun gagal di dunia mau di akhirat. Ini cara memahaminya ini. Nah, pemahaman ini yang dikandang dalam Al-Quran disebutkan amanat itu. Semakin besar potensi yang ada, semakin besar tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan. Ini ya. Ya, cara memahami keberhasilan kemarin kan seru berusaha, ya. Orang oleh nyerah, ya. Aja cilikati. Ya. Nah, nantinya kamu pasti dapat. Cuman dapatnya ini berbeda-beda. Dapatnya itu kadang-kadang tidak artinya tidak dalam imajinasimu, tapi di luar dugaanmu kadang-kadang. Yang sering di luar dugaan. Iya, di luar dugaan dan semuanya menyenangkan. Tugas itu menyenangkan kok, tugas dari Allah tuh. Mungkin tinggal menjalani, menyenangkan sekali. Kayak saya ini hanya menemani kalian. Saya senang sekali karena tugasnya hanya model kayak gini. Kalau tugas saya ini harus profesor dokter, bagaimana ngurusnya? Merengkel KB kan? Tapi tugas saya kan dari mana saya memahaminya? Karena yang hadir hanya kalian. Saya senang sekali. Toh soal paham dan tidak urusan Gusti Allah. Yang penting amanatnya saya lakukan. Ya, kita kok nggak dikasih uang? Apa tugas kita? Maling, ngemis. Nanti makanya pahami. Kan nanti juga ngerti sendiri. Iya toh. Jadi pahami yang kecil-kecil ini langsung dipraktekkan, nanti akan mengena sendiri.
kesaktian yang sebenarnya itu ini. Bagaimana kalian memahami kondisi-kondisi itu? Nanti kamu akan menentukan langkah. Lah, langkah inilah yang disebut Allah itu ibadah itu. Ya berhasil dapat 2, gagal dapat 1. Padahal kan nggak ada gagal, itu nggak ada. Nah, orang memahami proses itu dikirain gagal. Lagi prosesnya memang kita kan nggak tahu cara ngerakit gigi motor itu seperti apa, gigi mobil itu seperti apa kan. Ternyata gigi ada yang besar, ada yang kecil. Wis mengkono nih, itu larang pisan. Kita nyari yang rongsokan, ternyata tidak ada. Berarti kalau sudah memahami potensi yang ada, sebenarnya menunggu ataupun menjemput bola sama pun saja, nggak ada ya. Itu untuk melangkah toh. Iya, itu sama aja melangkahnya. Ya sama melangkah. Sebetulnya tak suruh ya pahami dulu atau langsung jemput. Biasanya kita langsung tak jonglokaken kabeh orang. Iya. Kan dijonglokaken semuanya. Dan nggak ada kata gagal, itu nggak ada. Karena niatnya udah lillahi ta'ala nomor 1 kok. Iya. Niat baik itu sakti beneran loh. Nanti ini diulang-ulang ini. Karena ini kita banget gitu loh. Ya, kemarin kan suruh niat, ayo melangkah, ayo bertindak, mulai pahami keadaan dan keterangan 8, aja cilik hati, aja bangga diri. Nanti akan dapat kamu. Tapi ingat-ingat loh, dapat sesuatu itu berarti kamu lagi ditugaskan itu. Cara memahaminya sebetulnya sesimpel itu. Ya, simpel sekali loh cara memahami itu. Tapi ya perlu sabar. Mau kalau gagal gimana? Nggak ada urusan soal gagal, bos. Ini lagi menjalani tugas. Pada dasarnya kita ini kan lagi dermo nglakoni bahasa Jawa. Tapi dermo nglakoni itu dikiranya nganggur. Ya tidak. Toh kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa ada yang mengarahkan. Nggak ada berbeda pendapat, itu nggak ada. Yang berbeda pendapat itu adalah yang saya ini bentuknya seperti apa nih, bola ini kuning atau hijau gitu aja. Kalau yang sifatnya substansi nggak ada perbedaan, nggak ada. Simple. Saya ajak berpikir untuk yang simple-simple saja. Kita mikir yang adu-adu, orang bisa toh. Maksudnya pahami kayak gitu. Ya nanti kalau sakruk ini gagal, bukan soal gagal, bos, lagi menjalani. Ya apa ku duit buang-buang bae mas, mending gue tuku besi. Ya gue tuku besi pengenane langka. Ya iya kan, gue tuku split pengenane langka. Ya bukti nih kita juga semangat terus, nggak menyerah. Kalau ini bukan dari Allah, kita harus lagi yang loh mikir seminggu hanya ngurusi gigi be. Ya punten loh no. Ya paham, kira-kira seperti itu. Dan asik semuanya tanda-tandanya itu. Ya ya toh, tanda-tandanya itu asik semuanya. Ini loh untungnya kita kenal sama yang maha hebat itu. Iya, Ben. Kalau para wali sih, wah, jadi wong edan ya ayo, jadi wong konglomerat ya ayo, naik becak ya ayo, naik helikopter ya ayo, hari wali mah. Sudah, kok hari menjalani kok. Tugas kamu ngurusi orang dulu ya, ayo. Karena fokusnya kepada yang memberi tugas. Nah, ini loh yang disebut ibadah itu. Jadi ibadah ta'abudiyah pengabdian itu ya menjalani sesuatu sesuai keinginan yang di atas. Ya ini kan tugas ini kita pikul kan. Cara memahaminya gimana? Ini tadi tuh. Loh, ngepos wong edan kok cepet waras ya? Artinya
Iya dah. Aslinya orang sanggup sekolahan gratis hari gini. Yakin orang sanggup loh. Ngurus wong edan pisan, wong tua pisan, sekolah gratis pisan. Iki priben salahne. Ayo, orang pengen lunga kita ya. Ya tinggal gampang toh. Ya apa ya? Gara gawe koperasi ini kene bae, gawe warung cilik-cilikan. Wah, kari Teo bae kan enak kok. Ini tugas bos. Tapi karena yang memberi tugas itu yang maha hebat, ya wis oke bos. Loh sombong, dari mana kamu wong goblok kok merasa petugas yang Gusti Allah? Kalau orang petugas yang Gusti Allah, masa setan ngapain tugas? Cara berpikirnya kan sederhana kan. Wah, paling-paling ambisi kamu pengen jadi kiai, yang ngurusi wong edan jadi kiai ndi. Iya lah. Wah, pengen dihormati. Wah, ambisi kamu pengen dihormati. Kadar dihormati wong edan lho, hormati sepeda. Iya tak ketika berpikir ya. Setan ngomong, "Alah, kamu itu pengen ngurusi orang-orang lemah itu paling-paling kamu pengen terhormat toh." Ya tak jawab, wong edan ngurmati ku priben ngurmati ye. Ya wong sih, wong delengan ini di tengah sawah. Setannya terganggu terus. Dasar males setan. Oh gitu loh. Kira-kira nyangkol sedikit enggak? Sedikit aja, enggak usah banyak-banyak. Sedikit saja, enggak usah banyak-banyak. Cara memahami keadaan itu loh, cara menggali kesaktian ini loh. Saya juga nggak tahu nanti caranya gimana, tetapi detik ini tidak kurang satu apapun. Makan cukup, rokok cukup, kopi cukup, awak waras, kurang apa toh? Ini saya tak tahan nih. Kita pengen macakan hadis, ngatakan Quran itu tatangan dingin. Wis indah dingin kini iki, pahami. Ono kan toh ini memahami mau kah? Nah, ketika paham kayak gini, baca Quran kan masih dulu kayak gitu. Dipahami dulu, baru disambung-sambungkan dengan ayat Quran dan hadis. Nah, tentunya Allah memberi itu sesuai porsi yang ada. Iya ya dah. Pahami, coba pahami. Nanti akan menemukan diri. Kita ini lagi diberi apa, itulah tugas yang harus dilakukan. Atau jemput bola, kita indah-indah lakoni kabeh. Khususnya juga ada sisi ngangkol, oh tugasnya ini toh. Itu pernah saya lakukan. Ternyata saya dulu belajar sana sini berbagai hal itu ya untuk menyiapkan ini. Ternyata toh. Nah, kalau kita tidak tahu, terus sujud kepada Allah, mohon bimbingan. Kalau seandainya salah, ya kayak istighfar maneng. Nanti dengan istighfar ini, nanti kita tetap akan stabil, sekalipun belum menemukan jalannya. Aja kurang-kurang istighfar. Dalam berbagai hal istighfar itu kalau saya sih menerjemahkannya bukan hanya sekedar mohon ampun kepada Allah, tetapi penyadaran maukah saya ini banyak salahnya, tetapi saya juga menyadari Allah pengampunannya lebih luas dari segalanya. Penyadaran ini loh yang penting itu. Nah, ini ternyata untuk stabilizer istighfar itu yang saya rasakan itu stabilizer. Ya tanpa stabilizer ya
yo berantakan semuanya. Loh, kok istighfar kok segitu dalamnya mananya? Ya iya penyadaran, nggih saya banyak kekurangan. Engkau maha pengampun loh, nyadari gitu loh. Nyangkol nggak ngomong kayak gini? Jadi penyadaran kita ini bukan siapa-siapa, tapi Allah maha agung, maha hebat, maha pengampun, maha segala-gala. Penyadaran dasar ini yang akan menuntun kita, yang akan mengajari kita, yang akan menggerakkan darah kita. Gak apa-apa ya, ada titik ini. jadi tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Nah, sebetulnya mananya adalah cara memahami, cara mengerti saya ini dikasih amanat apa. Maka ketika saya tahu ini, maka akan mengatakan iya pada juz 8, alastu birabbikum qalu bala. Janji, apa kamu nggak percaya saya tak, kata Allah. Kula aku pasti percayane no. Oh, ngomongnya gitu. Gak akan nyadari itu. Tugas kita apa? Amanah yang diberikan Allah kepada kita apa? Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita nggak tahu anugerah, nggak tahu potensi, nggak tahu kebaikan Allah kepada diri kita, ya kita akan keblinger terus. Iya no? Iya, akan keblinger terus karena nggak menyadari potensi. Potensi itu kalau bahasa di sini namanya waridatul ahwal. Nah, waridatul ahwal ini, potensi yang diberikan Allah kepada kita ini, itulah tugas yang harus dilakukan. Nyangkol nggak? Nyangkol dikit aja. Saya pengen nyangkol dikit aja kok, nggak banyak-banyak. Nyangkol. Iya, nyangkol sedikit saya nyangkol dikit aja, nggak banyak-banyak berharapnya. Padu titik deh, nggak seneng. Jadi ngobrol sekian menit itu. Oke, kayaknya cukup dulu ya. Iya, Pak. Nanti kita lanjutkan di lain waktu.